lihat ini sesosok noni Belanda yang dulu putri dari seorang pemimpin yang tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami tim Galeri Misteri. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah kampung mati yang tepatnya berada di Desa Wonotopo Candiroto. Seperti apa keseruan perjalanan kita kali ini? Ikutin terus tim Galeri Misteri untuk menelusuri tempat ini. Kami di sini tidak sendirian, kami didampingi oleh Bapak Supri. Dia orang sini juga ya. Oke, kita panggilkan itu Bapak Supri. Bapak asli orang sini? Ya, saya aslinya orang Babadan, dekat di daerah dekat kurang lebih 1 kilo dari kampung mati di sini. Kurang terlalu paham dengan sejarah, cuman menurut cerita-cerita dari orang tua dulu bahwa PTP Nusantara 18 ini perkiraan dimulai dibuka di membuat perkebunan ini dibuka sekitar tahun 1921. Kemudian untuk pembangunan pabrik sekitar tahun 1927. Kemudian beroperasi setelah 1,5 tahun kemudian, dan kejayaan dari pabrik perkebunan kopi Nusantara 18 ini perkiraan era tahun 1960-an hingga 170-an lima. Dulu di perkampungan sini bukan hanya hitungan puluhan ataupun ratusan, tapi jumlah penduduknya di sini itu bahkan ribuan, karena saking banyaknya penduduk. Di daerah manapun kalau tempat tersebut ada sumber uang, pasti banyak penduduknya, seperti itu. Oke, jadi begini ya, itu cerita dari Bapak Supri untuk kampung mati ini. Ya, setelah tadi mendengar cerita Bapak Supri yang mengetahui tentang tempat sejarah ini, mari kita sekarang menelusuri beberapa tempat yang sudah tidak dihuni lagi ini. Oke, mari kita ikuti perjalanan kami. Ini setelah kami tadi berbincang-bincang dengan Bapak Supri, yang konon memang tempat ini dulu banyak penghuninya, dan dari tahun ke tahun mereka sudah tidak lagi bekerja di sini. Terus akhirnya mereka pulang, dan rumah-rumah sekarang ini menjadi terbengkalai. Dan yang menjadi sebuah misteri itu adalah rumah bangunan Belanda Yang ada di sebelah sini ya. ya, yang ada di sebelah sana itu. Nanti kita eksplor melihat kondisinya itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu rumah-rumah yang lain yang sudah terbengkalai juga. Oke, mari kita jalan lagi. Di situ juga ada bangunan rumah sudah kosong. Sebelah situ ya. Coba kita nanti lihat ke dalam, kondisinya itu seperti apa. Sebenarnya ini dulu banyak banget bangunan-bangunannya, namun sudah pada rusak dan sudah ada yang roboh juga, tinggal puing-puingnya. Nah, yang masih tersisa bangunan-bangunan seperti ini. Coba kita lihat ke dalam, kondisinya itu seperti apa. Assalamualaikum. Jadi ya kondisi itu
Ini kan udah ditinggal puluhan tahun kan, jadi kondisinya udah ini hancur semua. Ya, sini. Ini kondisi dalamnya, aduh, kelelawar. Sudah hanya puing-puing plafon sudah pada jatuh. Oke, coba kita lihat bangunan yang lainnya. Sebelahnya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini udah apa namanya, buntu ya? Itu sudah buntu. Oh, ini sangat samping juga ada, tapi nggak tahu pintunya itu terbuka atau tidak. Nah, coba kita lihat yang sebelah sana. Tuh, terkunci, nggak bisa. Coba kita nanti ada musola juga yang sudah tidak terpakai. Coba kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Pada keropok bahaya. Namun masih ada Al-Quran juga. Kita lihat masih ada Al-Quran. Coba kita lihat di sisi luarnya seperti apa. Dan coba kita lihat dulu bekas pabrik, namun sudah hancur, hanya ditumbuhi sebuah pepohonan. Ini bekas terobong. Terobong. Assalamualaikum. Ini aksesnya lumayan. Ini dulu bekas pabriknya di sini. Hanya ini yang tersisa ya, teman-teman. Sudah tidak ada lagi ya, cuman hanya bangunan seperti ini. Ini dulunya pabrik kopi. Oke guys, selanjutnya kita akan melihat bangunan yang sebelah sana yang katanya di sana dulu apa namanya, tempat mandor ya, tempat mandor atau yang paling tinggi ya, jabatannya paling tinggi. Oke, sekarang kita sudah sampai di ini ya, perumahan dulu bekas itu ya. Iya, tempat pejabat yang paling tinggi di sini. Coba kita telusuri ke dalam ya. Oke, ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, ini kondisinya sudah kayak gini ya guys. Itu bangunan atasnya juga udah rapuh semua ya. Kayak kelelawar. Ya kan ini karena sudah lama tidak ditempati, jadi tempat sarangnya kelelawar.
Oke, kita lihat coba sebelah sini. Nah, ini juga kondisinya sudah rapuh juga ya ini, teman-teman. Assalamualaikum. Sebelah sini. Oh, ini tembusan ke sini ya. Ya, sebelah sana coba kita lihat. Ini juga masih ada tanggalan ya, teman-teman. Tuh, masih ada tanggalannya juga, itu tahun 2019. Oke, kita lihat sebelah sini. Assalamualaikum. Kondisinya sudah kayak gini ya. Tapi untuk bangunannya benar-benar masih kokoh ya. Soalnya ini kan buatan Belanda. Kita lihat dari sisi samping kondisinya seperti apa. Oke guys, kita selanjutnya akan coba untuk pakai mediator, biar tahu apa aja yang menjadi penghuni tempat bangunan Belanda ini. Pokoknya ikuti terus keseruannya kami. Oke. Oke guys, kali ini kami ditemani oleh Bapak Supri, dan Bapak Supri lagi melakukan interaksi untuk pemanggilan makhluk astral di sana ya guys. Ayo coba kita ikuti terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya khairul qadam. Ya khairul murad. Ya khairul jaza. Ya khadamul jin. Ya khadamul arwah. Hadir. Tunjukkan eksistensimu.
Oke. terlalu sayang. Mereka nggak mau hadir bukan karena takut dengan saya, tapi sayangnya mereka gimana ya, kalau bahasa Jawanya pekewuh, karena mereka udah sering interaksi dengan saya, kemudian sudah sering ibarat kata udah sering tempur atau berperang sama saya. Jadi sebenarnya rencana dari awal untuk saya pribadi, saya hanya untuk membuka di sini. Kemudian setelah saya buka, saya pergi menjauh dari tempat ini. Karena memang bukannya mereka, saya sampaikan tadi, bukan mereka takut dengan saya, tapi mungkin merasa nggak enak karena udah sangat sering mereka berbentrok dengan saya. Kemudian untuk tempat ini merupakan tempat ataupun rumah petinggi yang merupakan sinder yang menjadi kepemimpinan di sini, yang kedudukannya paling tinggi di sini. Jadi di sini rumah sinder pabrik, kemudian yang sebelah sana itu yang masih ditempati salah satu penduduk yang masih tinggal di sini, itu sinder kebun. Itu hanya tunggu beberapa tahun, sebentar lagi mungkin benar-benar desa ini menjadi desa yang mati tanpa penghuni dan hanya meninggalkan kenangan-kenangan lama ataupun sejarah-sejarah lama. Karena memang sebenarnya untuk desa Wonotopo ini dulu yang membangun pemerintahan Belanda, tapi untuk masa kejayaannya itu di era tahun 60-an sampai 70-an 9. Itu pabrik masih beroperasi aktif. Tapi sayangnya karena di sini semuanya pekerja, dan setelah mereka pensiun di sini rata-rata mereka pindah kembali ke desanya asal mereka masing-masing. Oke, terima kasih ekspor hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi informasi buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini. Dan yang belum, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.